Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kami ingin mengingatkan bahwa di sini kami bukan ingin menggurui kalian, dan di sini kami juga bukan ingin sok pintar. Tetapi di sini kami hanya berbagi apa yang kami ketahui dan apa yang kami pahami. Mungkin bisa saja bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini. Kami bukanlah ahli fikih dan bukan pula ahli hadis. Tetapi kami hanyalah orang biasa-biasa saja yang sedikit banyak memahami juga tentang ilmu Islam. Jikapun apa yang kami sampaikan dalam video ini banyak keliru dan salah, itu semua karena kami hanyalah manusia biasa, dan jikapun benar, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Islam belum tentu mukmin, tetapi mukmin sudah tentu Islam. Islam belum tentu beriman, tetapi orang yang beriman sudah tentu Islam. Orang yang sudah beriman saja masih disuruh masuk Islam secara kafah atau keseluruhan, apalagi yang tidak beriman. Dari bunyi ayat di atas, disuruh masuk Islam secara keseluruhan atau kafah. Keseluruhan berarti masuklah Islam secara zahir dan batin. Zahir berupa jasad ataupun batang tubuh, yaitu berupa kaki, tangan, mata, mulut, dan lain sebagainya. Batin yaitu berupa ruh ataupun rohani. Islam secara zahir, tentu saja kita sudah Islam, karena ketika lahir ke dunia, kita sudah mengikuti keyakinan orang tua kita, ataupun keyakinan dari kakek dan nenek moyang kita. Zahir kita bisa Islam karena mengikuti agama yang dianut oleh orang tua kita. Coba saja agama orang tua kita non-muslim, pasti kita juga akan mengikuti agama yang dipercayai oleh orang tua kita. Lantas bagaimana cara kita bisa mengislamkan batin ataupun rohani kita, agar kita bisa menjadi Islam secara keseluruhan atau kafah? Ada juga beberapa orang yang berpendapat bahwa ruh kita sudah Islam semua. Coba kita gunakan akal dan logika. Jika memang benar ruh kita sudah Islam semua, berarti ruh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang non-Muslim berarti sudah Islam juga. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena semua ruh manusia itu berasal dari yang satu, yaitu yang Maha Tunggal. Manusia yang ada di muka bumi ini, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Nur Muhammad. Jika memang benar, ruh semua manusia itu sudah Islam ketika masih ada di dalam kandungan, kenapa pada bunyi ayat di atas disuruh masuk Islam secara keseluruhan, yaitu secara zahir dan batin? Orang yang beriman saja masih disuruh masuk Islam secara keseluruhan, apalagi yang tidak beriman. Menurut yang kami pahami, maksud dari bunyi ayat di atas, masuklah Islam secara keseluruhan atau kafah, itu ditujukan hanya kepada orang-orang yang sudah beriman.
Kalau kita kaji dengan akal dan logika, semua ruh manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja sudah Islam. Bahkan ruh orang-orang non-Muslim pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari bunyi ayat di atas hanya ditujukan pada orang-orang yang beriman. Beriman berarti yakin. Yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segalanya. Beriman berarti yakin. Karena sudah yakin, sehingga menjalankan perintahnya. Maksud dari bunyi ayat di atas, batin ataupun rohani kita, kembalikan pada tauhid yang sebenarnya. Kembalikan pada fitrahnya, yaitu berusaha untuk makrifatullah, yaitu mengenal Allah, agar kita bisa Islam secara keseluruhan atau kafah. Mungkin bagi orang-orang tasawuf sangat memahami cara mengislamkan batin ataupun rohani. Dan yang harus dipahami juga bahwa mengislamkan batin ataupun rohani bukan hanya karena tahu teorinya saja, bukan hanya karena tahu ceritanya saja, tetapi harus ada metode, harus ada jalan yang harus dilewati ataupun yang harus dilakukan. Mungkin jika unsur ketuhanan di dalam diri sudah dapat dihidupkan, dan jika unsur kemanusiaan di dalam diri sudah bisa dipinggirkan, maka mulailah ketuhanan akan hidup di dalam diri. Sehingga urusan yang mementingkan dunia dan keterikatan terhadap dunia bisa terlepas. Pada saat ketuhanan telah hidup di dalam diri, di saat itulah seseorang mulai bersungguh-sungguh untuk mencari keberadaan Tuhan. Tuhan itu harus dikenal dan harus berusaha dicari, bukan hanya untuk diyakini saja. Allah menciptakan makhluk karena ingin dikenal. Kita yang harus mencari Tuhan, bukan Tuhan yang mencari kita. Jika kita sudah bersungguh-sungguh mencari Tuhan dan ingin sampai dan berjumpa dengannya, maka Tuhanlah yang akan datang memperkenalkan dirinya kepada kita, sehingga kita bisa mengenal Allah secara zahir dan batin. Jika kita sudah berhasil mengenal Allah secara zahir dan batin, berarti di saat itu juga Allah memperkenalkan sosok kekasihnya yang sudah menjadi khalifah pemimpin bumi. Karena jika sudah berjumpa dengan kekasih pilihannya yang sudah menjadi khalifah pemimpin bumi, sama halnya sudah sampai dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada diri kekasihnya itulah Allah bertajalli. Lantas bagaimana cara agar kita bisa masuk Islam secara keseluruhan? Di dunia ini tidak ada manusia yang bisa mengislamkan batin ataupun rohaninya. Yang bisa mengislamkan batin ataupun rohani setiap manusia hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengislamkan batin ataupun rohani setiap manusia, yaitu melalui perantara kekasihnya yang mewarisi Nur Muhammad ataupun roh kerasulan. Nur Muhammad adalah jembatan penghubung antara Allah dan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, termasuk manusia. Tanpa melalui jembatan, kita tidak akan bisa sampai dan berjumpa dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui Nur Muhammad yang menjadi sebagai jembatan itulah Allah mengislamkan batin ataupun rohani setiap manusia. Jadi cara agar kita bisa Islam secara keseluruhan, yaitu dengan cara menanamkan
atau menancapkan kalimat Allah ke dalam kolbu. Siapa yang menanam atau menancapkan kalimat Allah ke dalam kolbu kita, yaitu kekasihnya yang sudah menjadi khalifah utusan Allah. Kekasihnya yang sudah mencapai waliyah mursyida, yaitu seorang wali yang mursyid. Tidak semua mursyid bisa menanamkan kalimat Allah ke dalam kolbu murid-muridnya. Hanya seorang mursyid yang sudah mencapai kewalian, yang mewarisi Nur Muhammad ataupun roh kerasulan, yang bisa dengan sempurna menanam atau menancapkan kalimat Allah sampai ke dalam kolbu setiap murid-muridnya. Di dunia ini, yang paling sulit dilakukan oleh setiap manusia adalah mengislamkan batin ataupun mengislamkan rohani. Sedangkan jasad kita sudah Islam ketika kita lahir ke dunia dan mengikuti agama yang dianut oleh orang tua kita. Makanya perlu bertarekat agar batin ataupun rohani kita bisa diusahakan untuk menjadi Islam. Karena hanya dengan bertarekat, kita bisa berusaha mencari seorang waliyah mursyida yang bisa mengislamkan batin ataupun rohani kita. Karena hanya lewat jalur tarekat, kita akan masuk pada ilmu batin, yaitu ilmu hakikat dan ma'rifat ataupun ilmu yang rahasia. Jika Islam berhenti hanya pada syariat, berarti kita hanya Islam di zohir saja, karena batinnya ada pada hakikat dan ma'rifat. Hanya melewati jalur tarekat baru bisa sampai pada hakikat dan ma'rifat. Syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Kita harus berusaha masuk pada 4 makom ini agar kita benar-benar bisa memahami tentang tauhid yang sebenarnya. Syariat itu adalah zohirnya, sedangkan tarekat, hakikat, dan ma'rifat itulah batinnya. Ibarat buah pisang, syariat adalah kulit luarnya, tarekat adalah kulit dalamnya, hakikat adalah dagingnya, dan ma'rifat adalah isinya ataupun bijinya. Syariat tanpa hakikat bagaikan tubuh tidak bernyawa. Hakikat tanpa syariat itu adalah batil. Makanya harus berusaha melalui jalur tarekat agar bisa memahami tentang yang batin, tentang ilmu ketuhanan. Bertarekat harus disertai dengan tasawuf. Begitupun sebaliknya. Tarekat tanpa tasawuf ibarat kita punya kendaraan, ingin pergi ke suatu tempat, tetapi kita tidak tahu arah dan tujuannya. Tasawuf tanpa bertarekat ibarat kita tahu arah dan tujuannya, tetapi tidak punya kendaraan untuk menuju tujuan itu. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga ilmu dan kajian ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.